Halo pengguna YouTube, balik lagi bersama gue di channel Me Times. Dan di tangan gue udah ada TWS Open Ear dari Me Times. Ya, kita udah pernah bahas TWS Bone Conduction atau Open Ear, yaitu dulu sekitar 9 bulan yang lalu. Mereknya Q70 sama Q80 ya. Pokoknya yang ini, yaitu udah lama banget. Dan sekarang di Me Times ada varian terbaru lagi TWS Open Ear, yaitu JM13. Nah, seperti apa lebih detailnya? Mending kita bumper dulu. Oke, kayak gini untuk tampilannya. Cuma nanti kita bakal lihat lebih detail pakai kamera di atas. Dan TWS JM13 ini dia dibanderol dengan harga 200 ribuan. Yang mana kalau misalkan dilihat dari bentuknya ini, kalau kata temen gue kayak Byakugan. Byakugan ya? Bakugan ya, Byakugan mas. Tau gue ya di Naruto tuh yang mata. Dan sebenarnya kalau misalnya dari pribadi gue sebenarnya masih belum terlalu friendly banget sama Open Ear ini. Karena gue pribadi kurang suka ya nggak masuk dalam gitu. Jadi rasanya agak sedikit aneh aja. Tapi kalau misalkan emang suaranya bagus, mungkin gue bisa mempertimbangkan untuk menggunakan si Open Ear Me Times JM13 ini. Oke, sebelum pindah ke kamera atas, mungkin gue bakal ngumumin dulu kalau misalnya kita bakal bagi-bagi giveaway part kedua buat merayakan 10.000 subscriber ya di YouTube-nya Me Times. Jadi buat kalian yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu dan juga like video ini. Dan nanti buat pengumuman lebih lengkapnya mungkin bakal gue umumin di panel komunitasnya Me Times. Oke, langsung kita pindah ke kamera atas. Siu. Oke, ini dia untuk menampakkan depannya kayak gini. Nah, di sini ada siluet dari Open Air-nya. Dia bentuknya bulat ya. Cuman dalam hunter kita lihat kayak gimana. Terus di sini ada tulisan Sport Bluetooth Earphones. Dan di sini ada tipenya yaitu OSW JM13. Cuman nggak ada logo Me Times-nya. Dan di sini ada ala-ala kayak hi-fi audio gitu ya. Cuman ya gimmick aja pasti. Terus buat di bagian atasnya sini tulisannya wireless earphone. Di bawahnya juga dan kanan kirinya dia kosong. Nah, buat di bagian belakangnya sini dia sebenarnya terdapat 6 warna. Ada warna Chucky, blue, green, black, white, dan juga powder alias warna pink. Cuman di sini yang kita review itu adalah warna Chucky. Dan buat spesifikasinya ya kayak gini, dia pakai drivernya 10 mm. Terus standby time-nya dia mampu bertahan hingga 60 hari, atau kalau misalnya dipakai itu dia bisa bertahan 3-4 jam. Charging time-nya selama 1 jam. Terus buat jarak distance-nya dia 10-15 meter. Baterainya kapasitasnya di 40 mAh dan buat case-nya itu di 300 mAh. Terus di bawah sini juga ada spek-speknya, super long endurance, terus juga ada dust proof and waterproof, intelligent communication, dan call noise reduction. Ya, nggak tahu ntar kayak gimana hasilnya. Langsung aja kita buka. Nah, dia buat isi packagingnya polosan gini aja, nggak ada embel-embelnya. Nah, terus buat di bagian atasnya di sini pertama kita mendapatkan sebuah manual book yang udah pasti bahasanya full Cina. Tapi kalau dibaliknya, nah, ini ada bahasa Inggrisnya. Manual book ini sebenarnya kepake banget buat lihat komen-komen touch controlnya. Kayak gini, kalian bisa lihat. Terus lanjut, nah ini buat TWS-nya yang warna Chucky. Dia warnanya cream gitu. Dan bentuknya dia bulat. Cuma nanti gue mau lihat isinya dulu. Di sini kita dapat kabel charger Type A to Type C yang nggak panjang-panjang banget. Dan dikasih semacam kayak lanyard gitu ya. Tapi ini lanyardnya bentuknya karet dan nggak terlalu tebel. Nah, ini tuh dia lanyardnya bisa elastis gitu. Nah, kayak gini. Terus buat pengaitnya ya plastik juga sebenarnya. Gua mau lihat bentukan Open Air atau Bone Conduction-nya kayak gini. Nah, ini bentuknya bulat, bener-bener kayak Bakugan. Mungkin kalau dilempar. Oke, jadi dia semacam kayak ada 2 lapisan gitu. Di sini ada lapisan akrilik atau plastik, dan buat si TWS-nya dia lapisannya doff gini aja. Kalau misalnya sekilas, gue ngelihatnya kalau dari atas ini mirip-mirip kayak logonya Snapdragon. Dia bentukannya ya sekilas ya mirip gitu, tapi nggak mirip-mirip banget. Terus di sini dia buat pengecasannya menggunakan Type-C, ada lampu LED-nya. Kalau misalkan dilepas dia tuh tinggal tarik aja harusnya. Nah, kayak gini. Di sini ada marking L dan di baliknya ada tulisan marking R, serta ada 2 pin magnetic charging. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari casingnya juga ini mirip kayak kue gitu ya, kue spiral mooncake yang bentukannya tuh tadi gue sempat browsing-browsing kayak gini gambarnya. Nah, ini kalau sekilas sih mirip gitu ya, spiral-spiral gitu, bentuknya juga bulat ya, kayak gitulah bentukannya.
Oke, lanjut. Ini buat bentuk open ear-nya dia lumayan cukup tebel ya. Di bagian sailnya ini lumayan cukup tebel diameternya. Mungkin karena drivernya juga gede. Nah, terus buat bagian earpiece-nya dia bentuknya kayak gini, agak sedikit ada cekungannya. Dan di sini ada marking L dan R lagi, ada 2 pin magnetic charging. Terus di bagian depannya atau bagian faceplate-nya di sini ini fungsinya buat meredam noise reduction, dan juga di sini ada lampu indikator serta sekaligus di sininya tuh ada untuk touch controlnya. Nah, terus buat pengaitnya ya sebenarnya ini pengaitnya nggak terlalu elastis banget, lumayan cukup kokoh. Nah, kayak gini. Cuman kalau misalnya dipaksa pun masih lumayan cukup lentur kayak gitu. Udah sih gini aja sih. Nah, kayak gini. Bentukannya lumayan cukup tebal. Kalau misalnya dipakai juga pasti berasa kelihatan tebelnya gitu. Nah, kan kalau misalnya buat talinya sendiri, ini dia dikaitannya di sini nih. Di sini ada semacam kayak hidung babi gitu. Jadi langsung disangkutin gini. Nah, kayak gini. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai dikalungin, ini masih enak, nggak terlalu berat-berat banget bobotnya juga. Ya kayak gini lah bentukannya. Oke, gue bakal pairing dulu si TWS ini, si JM13. Nah, di sini buat nama Bluetooth-nya adalah JM13. Nah, ini kita klik aja langsung dan harusnya udah terkoneksi. Nah, dia kedip-kedipnya udah mati. Gue bakal ngejelasin spesifikasi singkatnya dulu sebelum gue kasih tahu buat kualitas suaranya tuh kayak gimana. Oke, ini dia TWS-nya udah gue pasang di telinga gue. Gue bakal kasih tahu pengalaman fittingnya. Ya, fittingnya menurut gue cukup enak dan nggak terlalu kendor, nggak terlalu ngetat banget buat bagian karetnya. Terus juga buat bagian selnya ini yang gede ini menurut gue ya nggak terlalu ngeganggu banget, dan rasanya kayak apa ya, kayak ada yang nempel gitu, tapi kayak kita nggak lagi pakai TWS gitulah rasanya pokoknya. Terus buat kualitas audionya menurut gue TWS ini bagian height-nya ini lumayan cukup airy banget, dan detailnya menurut gue masih cukup terasa. Terus buat vokalnya ya nggak terlalu maju banget dan nggak terlalu mundur banget, di tengah aja. Cuman kalau misalnya TWS open air kayak gini udah pasti buat detail low-nya atau buat sub bass dan suara bassnya ini menurut gue ya tipis banget suaranya, tapi masih terdengar dentuman bassnya, tampolannya ya, walaupun nggak sedetail kalau misalnya kita menggunakan TWS. Tapi jujur gue buat bagian height-nya ini gue cukup suka karena kayak semacam ada pergerakan dua dimensinya gitu. Kalau misalkan dengar-dengar lagu yang lebih dominan ke santai, akustik kayak gitu, enak suaranya. Tapi kalau misalnya yang dominan bass ya ini udah pasti berantakan banget suara bassnya. Nah, sedangkan kalau misalnya buat suara TWS-nya sendiri kayak gini, ini gue rekam langsung di sini. Kira-kira kayak gini suaranya kalau misalkan kita lagi di dalam ruangan yang nggak terlalu ramai atau kedap ruangannya. Nah, terus di sini gue kasih ambient sound juga. Ini buat pergambaran aja kalau misalkan kalian misalkan lagi di outdoor, lagi dipakai buat jogging, atau lagi di pinggir sungai, di pinggir kali, dan ada teman kalian yang nelpon. Kira-kira kalau misalkan di suara teman kalian ya kayak gini lah gambarannya. Ya gue nggak tahu nih jelas atau enggak suaranya, tapi kayak gini suaranya. Oke, lanjut buat bagian low latency-nya. Karena TWS ini dia nggak punya low latency, jadi kalau misalnya dipakai buat main games udah pasti suaranya bakal delay banget, dan kalau misalnya dipakai buat nonton juga suaranya delay banget. Ya hanya sebatas buat dipakai dengerin musik aja gitu kalau misalnya kalian lagi jogging. Terus buat baterainya dengan kapasitas 40 mAh, bagian TWS-nya ini selama 100% gue pakai itu dia cuman bertahan sekitaran 3-4 jam aja, nggak terlalu tinggi banget. Dan kalau misalnya buat total secara keseluruhan gue belum coba karena ini reviewnya singkat banget, nggak sampai habis baterainya. Jadi itu aja buat gambarannya di TWS Midtimes JM13 yang harganya itu dibanderol dengan harga 200 ribuan. Oke, buat kalian yang minat TWS JM13 ini langsung aja kunjungin e-commerce Midtimes baik di Tokopedia, Shopee, Lazada, dan juga di Blibli. Oke, sekian review gue mengenai TWS JM13 by Midtimes ini. Gua Al. Ciao.